tanpa tanya jawab. Untuk itu saya persilakan Bu Siti. Terima kasih Bu Gong atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Bu. Iya. Badan kekar umurnya tua, bahwa pedang bukanlah petani. Apa kabar Bu bidan semua? Selamat datang di materi ini. Ya, izinkan ibu-ibu untuk semua saya memanggil dengan ibu-ibu bidan karena terus terang di sini banyak senior saya yang satu angkatan pada saat kuliah dulu. Ada juga yang sesama saat saya sekolah di SPK. Ada juga teman-teman yang bekerja dulu sama dengan saya dan juga junior-junior saya izinkan saya untuk menyapa ibu-ibu semua dengan ibu bidan ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Ketua PCIB Tabanan yang kebetulan pada hari ini beliau tidak hadir tapi memantau lewat Zoom. Begitu juga dengan Ibu Ketua Panitia. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang updating asuhan nifas dan pelayanan kontrasepsi. Tentunya materi apa yang akan saya sampaikan ini tidak jauh dari pekerjaan ibu-ibu sehari-hari karena setelah adanya pandemi ibu-ibu sudah mulai menerima persalinan dan tentunya sudah ada yang memberikan asuhan nifas pada pelayanan komprehensif di PMB terutama. Walaupun saya lihat ada yang bekerja di rumah sakit, di klinik, terfokus pada salah satu pelayanan saja, tapi lebih baik ibu untuk mengetahui semua asuhan yang ada di yang sesuai dengan kompetensi kita. Baiklah, kita akan mulai. Share screen dari sini ya Mbak Rini ya. Ya dari sini. Bu Siti. Lihatin dulu. Ini ya. 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 Izin saya mulai untuk updating asuhan nifas dan pelayanan kontrasepsi, di mana pada saat ini pelayanan kontrasepsi itu tujuannya adalah sebenarnya di sini kita saling mohon izin untuk peserta, apakah sudah bisa dibaca? Sudah tampilan PowerPoint saya? Sudah? Iya, terima kasih. Jadi di sini tujuannya adalah untuk memahami. Jadi memahami artinya ibu-ibu sebenarnya sudah melakukan, hanya saja di sini kami dari panitia akan mengupdating kembali apa sih asuhan nifas dan asuhan kontrasepsi. Pada saat kami pelatihan dulu sebagai TOT itu adalah pada saat masa pandemi dan berlangsung hingga sekarang. Jadi kalau misalnya materi ini masih ada yang mengenai tentang pandemi, itu akan saya lewatkan atau ibu-ibu bisa kita saling sharing nanti bagaimana pelayanan kita setelah pandemi ya. Nah, tentunya kita tidak asing lagi apa sih yang dimaksud dengan masa nifas. Apakah dari ibu-ibu ada yang belum tahu tentang masa nifas? Ya, masa nifas itu adalah pelayanan kesehatan yang diberikan bagi ibu dan bayi baru lahir dalam kurun waktu 6 jam sampai 42 hari setelah melahirkan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif. Mungkin kalau kita belajar dulu atau yang masih mengikuti perkuliahan sekarang, yang lebih ditekankan adalah secara terintegritas dan komprehensif. Nah, untuk jadwal nifas, kalau dulu kita mengenal untuk
kunjungan nifas itu adalah KF1. Kalau dulu ada KF1, KF2, dan KF3. Tetapi sekarang ada KF sampai KF4. Di mana kunjungan yang satu itu yaitu antara 6 sampai 48 jam setelah persalinan. Dan ini dilakukan di TPMB, di puskesmas atau di rumah sakit. Jadi pasiennya belum dipulangkan, masih berada di pelayanan kesehatan. Di kunjungan kedua pada masa nifas ini di hari ketiga sampai hari ketujuh setelah persalinan. Begitu pasien pulang, kita bisa melakukan kunjungan nifas atau KF2 bisa melalui telewicara atau maksudnya melalui WA ya ibu-ibu. Kita memantau nanti apa saja yang perlu kita pantau, itu akan saya jelaskan. Jadi ini bisa dilakukan dengan cara teleregistrasi atau bisa dengan WA ya, karena sistem komunikasi kita sekarang sudah bagus atau sudah modern, tidak seperti dulu tidak harus kita kunjungi, terkecuali untuk bidan-bidan yang bidan desa. Jadi kalau pasiennya begitu datang dari rumah sakit, itu biasanya bidan desa pasti kunjungan rumah ya di KF2. KF3 itu adalah di usia di hari ke-8 sampai hari ke-28 setelah persalinan. Ini dapat dilakukan di TPMB atau di bidan, di puskesmas atau di rumah sakit. Jadi dianjurkan pasien untuk datang kembali. Sedangkan kunjungan keempat itu adalah di hari ke-29 sampai 42 hari setelah persalinan. Disinilah kita waktunya untuk memberikan pelayanan kontrasepsi ya. Nah, apa saja yang ruang lingkup atau SPM yang kita lakukan pada saat melakukan pelayanan masa nifas? Yang pertama itu adalah pemeriksaan TTV, tanda-tanda vital. Ibu-ibu sudah tahu ya tanda-tanda vital itu apa aja? Di antaranya suhu, nadi, tensi, respirasi ya. Kemudian pemeriksaan tinggi fundus uteri sesuai dengan umur atau sesuai dengan hari setelah persalinan, postpartumnya kapan ya. Kemudian pemeriksaan lohea dan perdarahan. Jangan lupa kita melakukan pemeriksaan jalan lahir apabila pasien melahirkan secara normal. Pemeriksaan payudara dan anjuran untuk pemberian ASI eksklusif. Jangan lupa, terutama walaupun kita tidak bekerja di puskesmas atau di rumah sakit, pemberian kapsul vitamin A pada ibu nifas. Ibu-ibu masih ingat berapa kali kita memberikan vitamin A pada ibu nifas? 2 kali ya. Kemudian penanganan risiko tinggi dan komplikasi pada masa nifas. Pelayanan konseling dan kontrasepsi pada saat pasca persalinan yang sering disampaikan oleh Bu Kur tadi, bagaimana kontrasepsi pasca persalinan sehingga pasiennya pada saat pulang dia sudah aman, tidak perlu bolak-balik datang lagi ke fasilitas kesehatan karena sudah di KB. Nah, untuk pasca persalinan itu yang paling kita stressing sekarang yaitu adalah mental health, di mana seorang ibu nifas itu sekarang banyak sekali yang mengalami depresi pasca persalinan seperti baby blues, kemudian ada juga depresi yang terjadi setelah persalinan. Semua itu ada nanti di buku KIA yang terbaru nih. Bagaimana cara pencegahannya untuk masalah gangguan depresi pasca persalinan? Itu dimana pada saat hamil dan setelah melahirkan, keluarga itu harus mengenali tanda-tanda dan masalah kesehatan jiwanya. Pada saat hamil atau kontrol dengan teratur ke bidan sesuai dengan jadwal, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi termasuk vitamin, mendeteksi dini faktor resiko pada ibu hamil dan pasca salin beserta keluarga. Jadi nanti kita lebih banyak melibatkan keluarga dan suami. Jadi dukungan dan perhatian dari suami, keluarga dan teman
selama kehamilan dan pasca melahirkan itu sangat penting ya. Kemudian pelayanan konseling. Konseling apa saja yang diberikan pada saat ibu nifas? Mungkin bagi ibu-ibu yang sedang menjalankan pendidikan itu kita harus tetap berpegang pada buku KIA, karena di buku KIA itu sudah ada di halaman 28 ya. Nanti pemberian nasihatnya yaitu tentang makanan-makanan yang beraneka ragam, mengandung karbohidrat, jangan lupa penambah darahnya, kemudian ada kebutuhan air atau cairan. Di 6 bulan pertama itu kurang lebih 14 gelas sehari, sedangkan di 6 bulan kedua itu 12 gelas sehari. Jangan lupa memberikan KIE tentang menjaga kebersihan diri, termasuk kebersihan daerah kemaluan, untuk ganti pembalut sesering mungkin atau minimal 4 jam sekali ya. Istirahat yang cukup. Saat bayi tidur, ibu harus istirahat. Jangan lupa melakukan aktivitas fisik pasca melahirkan dengan intensitas ringan sampai sedang selama 30 menit. Jadi ada senam nifas, itu bisa 30 menit. Emang ini materinya tidak ada di slide saya karena sudah ada di buku KIA yang terbaru di halaman 28. Jadi ibu-ibu nanti bisa baca di buku KIA, atau karena ini materi yang terbaru, nanti kita saling sharing dengan ibu semua yang ada di sini, baik yang di rumah sakit maupun di puskesmas maupun di PMB ya. Jangan lupa mengajari untuk ibu menyusui yang benar atau ASI eksklusif, memberikan pelatihan atau memberikan KIE tentang perawatan bayi yang benar, dan yang paling kita harus cermati di sini yaitu jangan membiarkan bayi untuk menangis terlalu lama ya, karena kalau bayi menangis terlalu lama itu jadinya tambah stres, bukan seperti dulu kalau menangis itu untuk kesehatan bayi. Sekarang tidak boleh bayi terlalu lama untuk menangis ya. Stimulasi komunikasi bayi sedini mungkin dan kolaborasi dengan dokter bila ada keluhan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan untuk KB setelah persalinan. Untuk pelayanan kontrasepsi sendiri itu ada konselingnya. Ibu-ibu sudah sebagian besar di sini sering melakukan konseling yang secara tidak sengaja dilakukan, yaitu konseling 1-7 ya. Salam, sapa, tujuannya apa, kemudian keputusannya apa ya. Di dalam konseling ini memegang peranan yang sangat penting sekali ibu-ibu, karena klien itu dapat memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan reproduksinya. Jadi klien yang memilih, bukan kita yang menawarkan. Seringkali untuk zaman sekarang pasien itu sudah datang ibu-ibu ya dengan pemahamannya sendiri dari media sosial, atau dia tahu dari temannya, atau dia tahu dari orang-orang terdekatnya. Jadi klienlah yang memilih metode kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan reproduksinya. Selanjutnya klien diharapkan setelah kita konseling itu pasien itu puas dengan pilihannya sehingga dapat mengurangi keluhan atau penyesalan. Karena dia yang memilih, dia yang memutuskan, jadi dia puas, tidak menyalahkan bidan pada saat dia selesai dilakukan pemberian pelayanan alat kontrasepsi. Selanjutnya membudayakan klien untuk menentukan metode dan lama penggunaan alat kontrasepsi. Jadi tetap kita akan sampaikan keuntungan dan kelebihan atau kelemahan dari alat kontrasepsi. Jadi beliaulah atau klienlah yang menentukan berapa lama dia sebaiknya menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Yang terakhir itu adalah klien memahami bahwa semua manfaat yang diperoleh itu adalah siap untuk mengantisipasi berbagai efek samping yang mungkin akan terjadi. Misalnya setelah dia menggunakan alat kontrasepsi IUD, kok saya perdarahan atau saya kok mennya terus, dia sudah siap menerima sehingga tidak menyalahkan bidan pada saat terjadi hal-hal yang
tidak dikehendaki oleh pasien. Misalnya pasiennya ada menggunakan implan, setelah menggunakan implan kok dia men aja terus sampai 2 bulan men saja, biar tidak dia menyalahkan bidan, karena di awal kita sudah memberitahu apa keuntungan, kelemahan, serta hal-hal yang menyangkut tentang yang ada hubungannya dengan KB yang dia pilih. Nah, untuk pelayanan nifas di masa COVID ini, karena materinya saat COVID ini dapat kita lewati karena kita sudah pasca pandemi ya, walaupun kita masih tetap menjaga menggunakan APD seperti dari pemateri-pemateri sebelumnya, kita tetap melayani pasien dengan menggunakan APD. Nah, prinsip konseling itu adalah dengan menggunakan alat bantu. Jadi di sini nanti ada alat bantu pada saat konseling. Di sini klien diharapkan dapat membuat keputusan sehingga provider dibantu atau membantu klien untuk menimbang dan membuat keputusan yang tepat. Sejauh mungkin keinginan klien dihargai dan dihormati. Apapun, misalnya kita ada pasien dengan overweight, dia tetap ingin menggunakan misalnya pil KB atau suntik KB. Janganlah kita orang gemuk tidak boleh pakai ini. Tetap kita menghargai, tetapi kita harus tetap juga mengarahkan mana sih yang paling bagus. Nah, seperti yang tadi, memang kalau kita konseling pada orang yang tidak mau itu susah ya. Apalagi pada pasien-pasien yang sudah membawa pengetahuan sendiri dari rumah, atau dia sudah bawa ininya sendiri, image-nya sendiri, apalagi ada TikTok sekarang, ada misalnya di YouTube yang banyak, jadi dia sudah tahu ilmunya sendiri tanpa bertanya kepada bidan. Sejauh mungkin keinginan pasien itu dihargai, dan provider menanggapi pernyataan, pertanyaan ataupun kebutuhan pasien klien. Jadi pada saat pasien datang jangan kita adu argumen dulu, tapi kita tunggu sampai dia selesai menyelesaikan pernyataannya tentang KB. Bu, saya pakai KB suntik katanya bisa gemuk bla 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 bla. Jangan bidan tuh langsung nyerocos. Tidak benar, itu tidak bisa gini. Nah, dengarkan dulu, baru setelah pasien selesai ngomong baru kita menyampaikan sesuai dengan teori yang akan saya sampaikan nanti ya. Provider harus mendengarkan apa yang dikatakan klien untuk mengetahui apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Nah, yang menjadi stressing di sini saat konseling itu adalah SKB, yaitu menggunakan strategi konseling berimbang. Sebenarnya alat-alat ini sudah ada di HP ibu masing-masing kalau ibu mau mendownload. Contohnya Modaclock ini ada di aplikasi, diagram bantu juga ada di aplikasi, kartu konseling, brosur ini ibu bisa pilih sendiri nanti di aplikasi. Yang paling sering digunakan yang menjadi ini dari Dispenduk atau BKKBN itu adalah Modaclock ya. Nanti ada 3 tahap SKB, strategi konseling berimbang, yaitu tahap sebelum pemilihan, tahap pemilihan, dan setelah pemilihan. Nah, mungkin ini kecil Bu ya, nanti bisa kami share materinya, ibu-ibu bisa baca. Untuk tahap sebelum pemilihan, di situ ada 7 tahap. Ini untuk menyatakan apakah ibu itu boleh menggunakan KB tersebut atau tidak. Jadi ada 7 langkah. Di tahap pemilihan, saat dia sudah menentukan pilihan, nanti ada 2 tahap. Di sini ada 2 tahap, yaitu beritahu klien bahwa kartu metode KB yang tersisa dari penapisan pada tahap sebelumnya. Jadi setelah kita menyimpulkan di tahap pemilihan itu, di sebelum pemilihan, pra pemilihan, sebelum pemilihan, kita bantu ibu memilih yang KB yang mana yang akan dipakai. Nah, setelah dia mantap menggunakan KB tersebut, baru kita memberikan pelayanan dan memberikan KIY sesuai dengan apa yang sudah dia pilih atau mereka pilih ya.
Dalam pengambilan keputusan di konseling tentunya langkah akhirnya itu adalah pengambilan keputusan di mana ada kondisi masalah yang dihadapi, kemudian daftar kemungkinan, pilihan atau alternatif keputusan. Yang ketiga, timbangan atau timbang konsekuensi dari setiap pilihan yang ada serta membuat keputusan. Jadi kondisi yang dihadapinya setelah dia bercerita, oh berarti pilihannya seperti ini, kalau saya memilih ini berarti konsekuensi seperti ini. Terakhir dia akan membuat keputusan, saya memilih salah satu alat kontrasepsi, misalnya suntik, IUD dan sebagainya. Ada 6 penapisan kehamilan yang perlu ibu bidan ajukan pada saat pasien akan menggunakan alat kontrasepsi. Yang pertama, jadi tanyakan apakah pasien melakukan senggama sejak haid terakhir. Misalnya dia haidnya tanggal berapa sekarang, Bu? Tanggal 27. Tanggal 20 dia men terakhir. Apakah setelah selesai men itu dia sudah melakukan hubungan seksual? Nah, kalau dia jawab tidak, berarti kemungkinan hamil tidak dapat disingkirkan ya. Kemudian pasien tanyakan apakah baru melahirkan bayi kurang dari 4 minggu atau bayi neonatus 28 hari ya. Karena apa? Kalau dia ASI eksklusif, misalnya ASI eksklusif tanpa susu tambahan lain, kemungkinan dia masih mal metode aminore laktasi. Tapi kalau dia sebelum itu sudah kasih susu, kemudian baru bulan pitung dina lah anggap sudah melakukan hubungan seksual, itu dikhawatirkan akan terjadi kegagalan. Kemudian apakah klien mempunyai bayi umur dari 6 bulan atau menyusui secara eksklusif serta belum mendapatkan haid ya mal tadi. Kemudian apakah klien masih dalam 7 hari pertama siklus haid? Apakah klien mengalami keguguran dalam 7 hari terakhir? Dan apakah klien sedang menggunakan kontrasepsi secara tepat dan konsisten? Dari 6 pertanyaan, jika klien menjawab tidak, saya tidak pada semua pertanyaan, maka kemungkinan kehamilan tidak dapat disingkirkan. Kemungkinan akan terjadi, kalau kita biasanya bilang kebobolan ya. Padahal itu bukan kebobolan, kelalaian dari akseptor. Dan bila klien menjawab iya minimal pada salah satu pertanyaan, maka kemungkinan kehamilan dapat disingkirkan ya. Jadi klien dapat menggunakan alat kontrasepsi. Jadi ibu-ibu bidan harus ingat menanyakan 6 pertanyaan ini dulu, baru bisa melanjutkan ke menggunakan KB selanjutnya. Nah, sering kita ditanyakan oleh pasien, Bu, kalau menggunakan alat kontrasepsi yang paling bagus yang mana sih? Gitu. Padahal kita bukan iklan, bukan promosi, bukan sebagainya. Kalau secara rasional itu kan ada 2. Rasional yang hormonal, non hormonal, jangka panjang, jangka pendek. Mana yang paling bagus? Jadi kalau dari teori kita lihat nilai dari efektivitas metode kontrasepsi. Nilai 0 sampai 1 itu sangat efektif. 2 sampai 9 itu efektif dan lebih dari 9 itu kurang efektif. Jadi mana yang paling bagus? Kita bukan promosi tapi berdasarkan nilai efektivitas. Jadi yang paling efektif yang pertama implan. Ya, kalau ini dari teorinya, walaupun pada kenyataannya IUD yang terbaik ya. Kemudian implan, vasektomi, suntikan kombinasi atau sering kita sebut suntik 1 bulan atau yang 2 bulan, suntik progestin atau suntik 3 bulanan, tubektomi dan AKDR. Nah, dari hasil penelitian didapatkan ini hasilnya nilainya, kan kita lihat nilainya. Kalau dia 0 sampai 1 itu sangat efektif, yang tidak efektif bila lebih dari 9
nilai 9. Nah, yang tidak efektif itu paling terakhir, itu yang paling tidak dianjurkan adalah tidak menggunakan alat kontrasepsi sama sekali. Itu yang bahaya ya. Kemungkinan Bu selama ini tidak pakai KB aman, ya 1, tapi banyak juga yang kegagalan. Ini terjadi bukan hanya pada pasien saja, pada bidan pun banyak yang tidak menggunakan KB, ya enggak? Dengan alasan biar sekalian ngempu, biar sekalian apa ya, padahal kita pencegahan stunting itu dimulai dari penjarangan atau menunda kehamilan. Nah, bisa menjawab ibu-ibu kalau pasiennya ada yang nanya, Bu, pakai KB apa yang paling bagus itu? Bisa dari audien atau para peserta, saya izinkan untuk bertanya kalau di sini apakah ada belum yang dipahami? Udah ya, jadi kalau ada pasiennya yang nanya, Bu, pakai mana yang paling bagus? Ibu bisa menunjukkan ini ya, ini bagannya. Nah, dari gambar ini siapa yang bisa menceritakan maksud dari gambar ini? Ada yang bisa? Penggunaan kontrasepsi yang rasional. Izin Ibu Moderator, saya panggil langsung pesertanya ya. Iya, silakan. Karena sekarang tanggal 27 ya Bu, 27, nomor absen 27. Apakah bisa menjelaskan maksud dari gambar ini? Nomor 27. Ya, bisa menjelaskan. Nanti ada nilai tambah Bu, tenang aja, tambahan pulsa. Ibu Bidan Niketut Karminiasih AMDK Puskesmas Lemadeg Timur 1. Kalau untuk fase menunda kehamilan itu kita pakai pil IUD sederhana, implan dan suntikan. Terus kalau fase menjarakkan kehamilan jarak 3 sampai 5 tahun kita bisa pakai IUD, suntikan, pil, implan dan kami sederhana. Terus fase yang ketiga kita pakai tidak ingin hamil lagi, terus kita pakai steril, IUD, implan, suntikan, pil dan sederhana. Terima kasih Bu Bidan Niketut Karminiasih dari Slemadeg Timur 1. Ya, baik sekali jawabannya ya. Tapi saya ulangi di sini. Ini Ibu lihat enggak di bawah nih ada angka nih. Sama-sama Bu Tut. Ibu lihat enggak? Peserta yang lain lihat enggak di bawah nih ada angka 20 dan ada angka 35. Lihat enggak? Di bawah lihat enggak? Saya naikkan sedikit ya. Urutan pemilihan kontrasepsi yang rasional. Di atasnya kan ada angka 20, ada angka 35. Artinya apabila seorang perempuan berusia 20 tahun, maka kalau di kehamilan apakah dia sudah masuk kehamilan sehat? Belum. Ya, karena dia usianya masih di bawah 20 tahun. Kalau ke kiri kan masih kurang dari 20 tahun. Di fase ini catin itu masuk Bu. Saya gini kaitkan. Kalau ada catin yang memang dia belum hamil, kita akan melaksanakan pemeriksaan catin, di antaranya apakah ibunya anemia atau tidak, lingkar lengannya bagaimana, berat badannya sudah sesuai standar atau tidak. Maka kalau dia usianya di bawah 20 tahun, itu diharapkan untuk fase menunda kehamilan dulu. Ditunda dulu. Kalau di muslim biasanya kan umur 17 sudah dia ketemu dengan jodohnya, dinikahkan. Kita cek dulu catinnya, kalau dia belum memenuhi syarat untuk hamil sehat, itu kita arahkan untuk menunda kehamilan dulu. Dengan cara apa?
yang bisa dipakai dengan pil, IUD, metode sederhana, implan atau suntikan. Ya. Setelah itu, setelah umur 20 tahun, apabila ibu itu sudah melahirkan, jadi melahirkan sehat kan dari usia 20 tahun sampai 35 tahun. Di sini ada fase untuk menjarangkan kehamilan. Jadi idealnya menjarangkan kehamilan itu adalah 3 sampai 5 tahun. Metode apa yang akan ibu arahkan atau sampaikan ke pasien kalau dia sudah banyak bawa informasi dari luar? Jadi kita setelah mendengarkan, kemudian kita mengarahkan, Bu, bagusnya saya pakai yang mana? Kita bisa arahkan ke IUD, suntikan, mini pil, implan atau cara sederhana. Tentunya kalau cara sederhana seperti tadi kan efektivitasnya sangat tidak efektif. Kita arahkan yang rasional ya. Nah, setelah itu apabila seorang perempuan sudah usianya 35 tahun, jumlah anaknya sudah cukup, tentunya dia sudah tidak menginginkan hamil lagi. Itu bisa kita arahkan ke steril, IUD, implan, suntik, pil, dan cara sederhana. Itu maksudnya Bu ya. Tetapi kalau sekarang terus terang saya sendiri di lapangan banyak sekali kehamilan dengan primitua. Maksudnya primitua bukan artinya dia terlambat menikah baru hamil, enggak. Justru ibu-ibu yang berhenti ber-KB, dia di usia 40, 42 sekarang baru hamil lagi. Jadi ada risiko tinggi di kehamilan tua sekarang, ya, usia tua. Bisa dipahami ibu-ibu? Karena ini nanti di lapangan biar ibu bisa mengambil keputusan. Bisa ya? Baik, kita lewati. Bisa? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ke slide selanjutnya bahwa klasifikasi kelayakan medis penggunaan kontrasepsi itu ada 4 kelas sebenarnya. 1, boleh diberikan kapan saja. Kedua, risikonya itu lebih sedikit, manfaatnya lebih banyak daripada risikonya. Ketiga, risiko lebih banyak dari manfaat, atau tidak boleh sama sekali. Jadi ingat ada 4 klasifikasi pada saat kita memberikan pelayanan kontrasepsi pada pasien, pada akseptor. Jadi ingat ya, 1 boleh diberikan kapan saja, yang kedua itu lebih banyak manfaatnya, ketiga lebih banyak ruginya, yang keempat merah tidak boleh sama sekali. Nah, kita lanjutkan perkenalan lagi ke KB kontrasepsi hormonal kombinasi atau sering disebut KHK, pil atau suntik KSK ya. Jadi hormon kombinasi. Ibu pernah, yang ibu mohon izin saya sebutkan metode. Ibu sering biasanya bilang suntik KB 1 bulanan atau siklo ya, mau siklopen, siklogeston dan sebagainya ya. Itu namanya adalah kontrasepsi hormonal kombinasi, di mana di dalam obatnya itu sudah terdapat estrogen dan progesteron. Untuk pil KB ada yang monofasik, bifasik, trifasik juga. Tapi yang ini yang trifasik biasanya yang mengandung 2 hormon, jadi yang stabil. Siapa saja yang boleh diberikan untuk KB 1 bulan atau pil KB? Ibu-ibu asal pasien datang minta KB suntik 1 bulan langsung disuntik, itu ingat standar. Yang pertama itu adalah tensinya itu tidak boleh lebih dari 140/90 mm/Hg ya. Tidak sedang menggunakan obat-obat anti kejang atau anti TBC, karena ini akan mengurangi efektivitas dari kontrasepsi. Tidak mengalami migrain atau
tidak boleh diberikan pada yang mengalami migrain dengan aura, dengan hayalan-hayalan, itu kan ada migrainnya yang terlalu keras. Suntik yang 1 bulan itu sesuai teori, saya bilang sesuai teori, jadi tidak boleh diberikan pada perempuan yang usianya 35 tahun dan merokok lebih dari 15 batang per hari. Mohon izin karena saya di perkotaan, biasanya pasien-pasien dengan pekerja malam, saya cewek kafe, ditanya dulu berapa batang per hari, baru dia bisa digunakan ya. Kemudian penyakit-penyakit kardiovaskuler, tromboembolivena, atau kita sering lihat varises. Kadang-kadang kita sekarang tidak pernah melihat lagi apakah varises atau tidak pasiennya. Kemudian apakah mempunyai riwayat atau mempunyai penyakit hepar atau penyakit hati, hepatitis. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Nah, untuk yang KB suntik 1 bulan itu yang kombinasi, nanti ada 2 ya yang kombinasi. Ada yang 1 bulan dan ada yang 2 bulan. Udah tahu ibu-ibu ada KB yang 2 bulan, KB suntik 2 bulan yang sudah dikeluarkan oleh PT Andalan, namanya Gestin. Untuk pil KB, siapa saja yang tidak boleh diberikan apabila ibu-ibu itu menggunakan obat-obat rifamycin, barbituriat, phenytoin, griseofulvin, obat jamur, dan carbamazepin yang dapat mengurangi efek kontrasepsi pil sehingga angka kegagalannya lebih tinggi. Jadi ada interaksi obat di sana apabila menggunakan pil KB dengan obat-obatan tersebut. Atau juga apabila ibunya mengalami sakit, misalnya flu, atau misalnya sedang ada obat-obatan antibiotik seperti ampicillin, doxycycline, itu akan dapat mengurangi flora bakteri usus yang berperan dalam daur ulang estrogen ya, sehingga dapat menjadi penurunan konsentrasi hormon. Dan beberapa jenis jamu juga dapat mengurangi efek dari kontrasepsi pil. Jadi kalau ada yang minum pil kegagalan, kemungkinan dia juga meminum obat-obatan yang lain atau dia tidak minum tepat waktunya ya. Nah, kapan waktu penggunaan KSK kontrasepsi suntik kombinasi? Nah, ini dimulai pada 7 hari awal siklus menstruasi, di mana KSK pertama dapat diberikan dan tidak perlu dilakukan perlindungan khusus atau perlindungan tambahan. Apabila seorang pasien datang, misalnya dia pakai KB yang 1 bulan, datang itu di awal siklus, kemudian KSK pertama dapat diberikan jika cukup yakin bahwa wanita tersebut tidak hamil. Bila dia lebih, misalnya 10 hari setelah men baru dia datang, boleh diberikan asalkan yakin bahwa dia tidak hamil. Karena klien tidak boleh berhubungan seksual selama 7 hari setelah pemberian suntik 1 bulan itu dan harus menggunakan kontrasepsi tambahan. Jadi maksudnya gini Bu, misalnya datang pasiennya dengan menggunakan suntik yang 1 bulan, dia sudah lewat waktunya lebih dari 7 hari. Itu ada 2, ibu boleh berikan asalkan yakin dia tidak hamil. Tapi kalau ibu ragu-ragu, harus dia menggunakan pengaman tambahan, misalnya kondom, atau dia abstain atau tidak boleh dia berlakukan hubungan seksual. Atau bisa jadi ibu biarkan dia dulu men berikutnya baru suntik ulang, itu yang paling aman ya. Nah, untuk suntik yang 1 bulan, saya KSK nih takutnya ibu-ibu bingung nanti, makanya saya bilang suntik 1 bulan atau yang 2 bulan itu diulang setiap 4 minggu. Kenapa 4 minggu ibu-ibu? Saya jawab langsung aja karena biar tidak jadi pertanyaan di belakang.
Karena di kebidanan itu yang namanya siklus 1 bulan itu adalah 4 minggu. 1 minggu itu 7 hari. Jadi pada saat kita melakukan suntik ulang disuntik 1 bulan itu atau yang 2 bulan, misalnya pasiennya datang di tanggal 27, baliknya kapan ibu-ibu? Baliknya kapan? Ya, bukan tanggal 27 lagi kayak kita bayar cicilan atau kita bayar utang gitu, enggak ya. Dikurangi 2. Apabila di dalam bulan itu umur bulannya 30 hari dikurangi 2. Apabila dia umur di bulan itu 31 hari dikurangi 3. Lain halnya dia Februari. Kalau Februari itu kan dia umurnya 28, jadi dia tetap di tanggal yang sama. Saya ibu-ibu ya. Jadi ingat, kalau enggak ambil aja kalendernya, dihitung Bu 4 minggu, dihitung aja biar lebih gampang. Jangan nanti seperti bayar cicilan tanggal 10 lagi baliknya. Enggak ya, lihat dulu. Dalam bulan itu misalnya di bulan Mei 30, berarti dikurangi 2. Kalau misalnya di bulan yang ini April, Mei 31 ya Bu Gong ya? Ya, 31 ya Mei ya? Mei ya. Ya berarti dikurangi 3. Kalau misalnya April 30 dikurangi 2. Tuh, pokoknya ketemunya 4 minggu. Untuk KB yang 1 bulan, ulangan dapat diberikan 7 hari lebih awal. Misalnya pasiennya ini mau pergi jauh, belum 4 minggu itu dia sudah mau suntik lagi. Boleh enggak? Boleh. Tetapi itu akan mengganggu pola perdarahan atau mennya tuh kacau Bu, ngawak jadinya kacau. Dan yang 1 bulan ini dapat diberikan hingga 7 hari terlambat tanpa memerlukan perlindungan kontrasepsi tambahan dengan konseling bahwa angka kegagalan menjadi lebih besar. Bila lebih dia, tapi pasiennya tetap Bu, saya tidak melakukan hubungan seksual, saya aman-aman saja. Boleh, tapi kegagalannya itu akan menjadi lebih besar, kebobolannya jadi lebih besar Bu ya. Kemudian jika penggunaannya tersebut terlambat lebih dari 7 hari untuk suntikan ulang, maka klien dapat diberikan suntikan jika cukup yakin bahwa dia tidak hamil. Yakin, yang penting yakin tidak hamil. Klien tidak boleh melakukan hubungan seksual selama 7 hari setelah pemberian suntik 1 bulan, atau kalau dia tidak bisa menahan puasa, misalnya tidak bisa puasa koitus, gunakan perlindungan tambahan seperti kondom. Nah, yang perlu diperhatikan ini ibu-ibu, seringkali kita begitu pasien ulang asal suntik, kan kita melanjutkan, kita suntik. Tanyakan setiap dia datang kunjungan apakah ada nyeri dada hebat atau ada sesak nafas. Kalau dia menyatakan seperti itu, apa pikiran bidan? Kemungkinan adanya bekuan darah di paru atau serangan jantung, terutama untuk yang usianya lebih dari 35 tahun dan merokok lebih dari berapa tadi? 15 batang. Nah, sakit kepala hebat atau gangguan penglihatan, bisa kemungkinan terjadinya stroke, hipertensi atau migrain. Nyeri tungkai hebat, sehingga kenapa kita tadi memeriksa apakah dia ada varises atau tidak. Kita sering lupa, termasuk saya sering lupa juga apakah dia setelah suntik beberapa kali dia terjadi varises atau tidak. Kalau terjadi varises itu kemungkinan terjadi sumbatan pada pembuluh darah di tungkai. Nah, bila tidak terjadi perdarahan atau spotting terjadi 7 hari sebelum suntikan berikutnya, pastikan kemungkinan adanya kehamilan. Misalnya kalau dia pasiennya untuk yang 1 bulan ini memang agak ini Bu ya. Di brosurnya kalau ibu baca itu setelah pemakaian 8 kali pemakaian itu biasanya memang terjadi aminore. Setelah itu akan dia balik lagi siklusnya seperti biasa. Tetapi kalau ibu ragu, pastikan kalau dia misalnya datangnya tepat waktu, dia tidak ada minum obat-obatan
yang dapat mengganggu proses kerjanya dari hormon alat kontrasepsi ini, mungkin ibu bisa pastikan apakah dia hamil atau tidak ya. Nah, selanjutnya ada kontrasepsi hormon progestin KHP. Ini ada yang bentuknya pil, ada yang suntik 3 bulanan atau depo yang sering kita sebut ya ibu-ibu ya, dan juga implan. Jadi ini cara kerja implan dengan KB yang 3 bulan itu sebenarnya sama. Sehingga kalau ibu ingin mengetes apakah dia cocok implan, kalau implan itu kan jangka panjang. Kalau dia cocok dengan yang 3 bulan, secara teori dia akan cocok juga dengan implan. Dan untuk pil KB ini, yang KPP ini biasanya pada ibu menyusui ya. Ada beberapa efek samping dari depo, saya lebih gini depo aja ya supaya ibu-ibu. KSP, kontrasepsi suntikan progesteron, karena hanya ada progesteron saja. Efek samping yang pertama itu adalah amenore atau tidak menstruasi. Yang kedua akan terjadinya perdarahan irreguler. Ketiga akan terjadi kenaikan berat badan. Yang keempat akan terjadi sefalgia atau sakit kepala ya. Nah, untuk amenore mungkin ini ibu-ibu sudah mengalami langsung bagi yang sudah menggunakan depo. Kenapa sih Bu Bidan saya kok tidak menstruasi selama menggunakan KB 3 bulan? Mungkin dari ibu-ibu ada yang bisa menjelaskan di sini? Bisa menjelaskan langsung? Baik, kita berinteraksi ya ibu-ibu ya, karena sekarang bulan Mei yang nomor 5 bisa dibantu memberikan masukan atau argumentasinya. Niputu Amrita Santi dari Puskesmas Penebel 1. Kenapa kalau pakai yang 3 bulan pasiennya tidak menstruasi? Yang nomor 5 ada di tempat Ibu Niputu Amrita Santi. Ya, silakan Dek. Ayo Bu. Nggih, silakan. Ya, tahu Dek, kalau enggak ya baik. Bisa dicoba dijawab. Baik, kalau ini saya jelaskan langsung ya. Ya, enggak apa-apa. Kita saling sharing, enggak apa-apa. Kenapa pada pasien yang menggunakan depo atau suntik KB 3 bulanan itu tidak atau dia terjadi amenore selama penggunaan? Karena ya. Saya bisa jawab. Iya ini silakan. Tidak, karena suntikan tidak mengandung hormon seimbang, cuma mengandung itu saja Bu. Iya, bagus sekali, tepat deh ya. Jadi karena pakai KB yang 3 bulan itu atau depo itu hanya mengandung 1 hormon yaitu progesteron saja. Sedangkan tubuh perempuan itu mengandung 2 hormon, estrogen dan progesteron. Estrogen itulah yang menyebabkan menimbulkan menstruasi, sedangkan di 3 bulan tidak ada hormon estrogennya sehingga terjadilah amenore. Penanganannya kalau ada pasiennya, Bu, saya kan kok tidak selama menggunakan KB yang 3 bulan, apakah jadi penyakit, apakah jadi tumor, apakah jadi kanker, dan dengan berbagai informasi yang dia dapat. Jadi ibu-ibu bidan semua itu dapat menjelaskan. Kalau ibu ingin biar bisa beralihlah ke yang 1 bulan karena di sana ada 2 hormon. Sedangkan kalau ibu tetap pakai yang 3 bulan, ini nanti ibu memang efeknya tidak menstruasi. Kemudian kalau ada perdarahan, aja pasiennya ya.
Ada yang menggunakan depotumen aja. Itu penanganannya ada dua. Bisa kita netralisir dengan menggunakan pil kombinasi. Jadi pil KB itu bisa, pil kombinasi, atau bisa menggunakan ibuprofen 3 kali 800 mg selama 5 hari. Hanya saja kami sendiri biasanya lebih cenderung menggunakan pil KB ketimbang ibuprofen, karena ibuprofen kalau tidak kuat kadang-kadang menyebabkan mual. Untuk kenaikan berat badan, terutama apalagi ibu-ibu yang sedang punya bayi, balita, baduta kan gitu. Kalau misalnya dia makan, anaknya makan tidak habis, siapa yang makan? Ibunya kan. Jadi ibunya itu merasa tidak makan, tapi dia makan sisa-sisa anaknya. Jadi ada kenaikan berat badan. Untuk penanganannya, yang pertama tentunya olahraga, dan bisa apabila dia berlebihan bisa disarankan untuk ganti cara ke yang non hormonal atau dirujuk ke ahli gizi. Nah, untuk sefalgia atau sering pusing kan biasanya habis pakai KB itu ada yang mengatakan sering pusing, bisa coba dibantu dengan paracetamol dulu biar lebih memastikan apakah sefalgianya ini karena KB atau karena yang lain. Saya lanjutkan. Jadi untuk waktu pemberian KSP atau depo ulang itu sama, suntikan ulang itu diberikan setiap 3 bulan atau 12 minggu. Suntikan ulang ini dapat diberikan 2 minggu lebih awal. Kan kadang-kadang pasiennya, boleh nggak saya maju, boleh nggak saya mundur. Kalau maju dapat diberikan, kalau lambat dari 4 minggu dia boleh diberikan, tapi kita agak ragu-ragu apakah dia terlindungi atau tidak, itu ya. Jadi kalau secara teori lewat dari 4 minggu tuh tidak memerlukan perlindungan khusus atau tidak perlu gini tambahan, tapi dikhawatirkan nanti takut kebobolan, ya enggak. Nah, jika pasien terlambat lebih dari 4 minggu untuk mengulang suntik depo DMPA, jadi dapat diberikan jika pasien yakin tidak hamil dan tidak melakukan hubungan seksual, serta kasih tambahan kondom ya sebagai ini. Tetapi kalau dia misalnya lewat dari 7 hari, maka dipertimbangkan untuk kontrasepsi darurat atau kondar postinol ya. Bu Siti, Belum saya nyalain. lagi 10 menit waktu pemaparan. Oh, lagi 10 menit katanya Bu, padahal masih banyak ininya. Nah, saya ingatkan. Iya ya, siap. Ada waktu tanya jawab. Iya. Kemudian keterbatasannya ini ada gangguan haid, berat badan meningkat, terlambat kesuburan. Pada penggunaan jangka panjang akan terjadi, kalau depo itu akan terjadi penurunan densitas tulang. Jadi diharapkan kalau pasien pakai depo minimal 8 kali pemakaian itu ganti cara, minimal yang ada estrogennya untuk menghindari terjadinya osteoporosis. Ada penurunan libido, kemudian gangguan emosi, sakit kepala, ada nervositas dan jerawat ya. Nah, ini untuk implan. Beberapa ibu-ibu itu sudah mendapatkan pelatihan tentang implan. Jadi ada implan yang 2 batang dan 1 batang. Nah, ingat tadi ada klasifikasi yang saya sampaikan. 1, boleh diberikan kapan saja. 2, manfaatnya lebih banyak. 3, risikonya lebih banyak. 4, tidak boleh diberikan sama sekali. Jadi sebelum pemasangan implan, kita paling dulu ingat cek tekanan darahnya, karena implan itu penggunaannya lama. Sekitar berapa tahun ibu-ibu? 3 tahun ya. Nah, masalahnya itu hampir mirip dengan yang 3 bulan. Tetapi kalau ada ekspulsi, mungkin di sini yang sudah pelatihan itu sudah ini. Jika tidak ada infeksi, kapsul yang lain masih baik, pasang 1 kapsul lagi di tempat yang beda. Tetapi bila ada tanda infeksi, cabut dan pasang yang baru di tempat yang berbeda.
Bila ada ada infeksi, berikan antibiotik. Tetapi kalau masih di dalam, dia jangan dilepas dulu, tapi berikan antibiotik dulu. Untuk berat badan kita bisa ganti metode lain, atau bisa juga pasien disarankan untuk diet. Nah, keuntungan implan tadi adalah yang paling utama, bisa bekerja efektif. Jadi setiap ibu-ibu memberikan alat kontrasepsi baik pil, suntik, itu jangan begitu pasiennya suntik di ibu maghrib misalnya jam 7, akhirnya jam 12 dipakai itu misalnya, itu usahakan lebih biar bisalah terserap dulu di dalam tubuh, baru bisa digunakan untuk berhubungan dengan suami istri dengan sperma dikeluarkan di dalamnya. Nah, ini bisa ibu-ibu baca. Untuk Coverty, untuk alat kontrasepsi dalam rahim, ini ada 4. Jadi ada Coverty, ada Novati, atau Multilute. Jadi Multilute ini sudah agak jarang dengan dipakai karena dia sering terjadi kegagalan ya. Sedangkan apabila ada yang menstruasinya keras atau gangguan hormonal, itu sering banyak mennya, itu biasanya dipakai Mirena. Ini dari segi biaya lebih mahal. Untuk keuntungan kontrasepsi, ibu-ibu dapat baca di sini bahwa Novati, Coverty itu efektivitasnya itu tinggi. Jadi sangat efektif, sehingga seperti Coverty itu bisa digunakan setelah melahirkan atau pasca plasenta ya. Keuntungannya jadi jangka panjang, tidak mengganggu senggama, kesuburan cepat pulih, tidak mengurangi produksi ASI, dapat dipasang saat melahirkan atau keguguran, tidak ada masalah kunjungan ulang, kemudian dapat dipakai sampai menopause, kemudian bisa dijadikan kontrasepsi darurat dan tidak berinteraksi dengan obat-obatan. Nah, ini yang informasi penting dalam konseling IUD yang sering kita lupakan pada saat pasien mau pasang. Itu adalah kalau nyeri haid sudah pasti di anamnesa kita tanya semua. Yang paling sering kita lupakan melakukan pemeriksaan HB sebelum dilakukan pemasangan IUD. Padahal ini sudah standarnya bahwa apabila pasien anemi tidak boleh digunakan IUD. Karena apa? Takutnya nanti akan terjadi perdarahan. Ya, sehingga lebih menginiin anemia, memperberat anemianya. Waktu pemasangan AKDR atau IUD 12 saat menstruasi, selesai menstruasi, kemudian pasca persalinan dan pasca keguguran. Untuk efek sampingnya, saya minta waktu dikit dudungnya untuk ini. Jadi efek samping dari penata laksanaan pemakaian IUD kadang terjadi perdarahan. Nah, untuk perdarahan itu kita bisa berikan obat ibuprofen juga 3 kali 800 mg selama 5-7 hari. Pada saat kalau mengalami kram atau nyeri, cari penyebabnya dulu dan beri penanganan. Biasanya setelah kita melakukan pelayanan AKDR pasti kita bekelin antibiotik dan anti nyeri. Untuk keluhan benang, jadi benangnya itu biasanya benang itu digunting 1 sampai 2 cm ya, biar tidak sakit juga dia. Jadi jangan nanti pasiennya ada, kalau pasien pasca plasenta dipasang IUD biasanya tuh talinya banyak, talinya tuh keluar lebih, biasanya dipotong sendiri sama pasiennya, itu jangan dikasih. Jadi KIE di awal lebih ditekankan, jangan sampai motong sendiri, bawa ke bidan ya. Nah, di sini ada kontrasepsi dalam kondisi khusus, yaitu pasca salin atau pasca keguguran dan kondar. Untuk kondar, ibu-ibu sudah paham ya bahwa diberikan dengan jarak 12 jam. Nah, untuk pasca salin ini apabila dia melahirkan
dan 0 sampai 48 jam itu masih bisa digunakan AKDR. Dan setelah 4 sampai 12 bulan. Implan itu dapat digunakan kapan saja. Kalau tubektomi itu bisa langsung digunakan atau menunggu 4 minggu ya. Ini dah ada keterangannya nanti ya. Kalau emal itu hanya bisa berlaku sampai 6 bulan. Nah, untuk hormon kombinasi atau yang misalnya nih pasien menyusui, pingin dia menggunakan yang 1 bulan. Kapan boleh dia menggunakan? Setelah bayinya usia 6 bulan. Artinya setelah bayinya mendapatkan MPASI. Selanjutnya kontrasepsi pasca keguguran ini dapat diberikan AKDR. Kontrasepsi pasca keguguran trimester 1 sama dengan interval, jadi sama dengan interval yang tadi saya sampaikan usia 20 sampai 35 itu mana yang perlu diberikan ya. Keguguran atau di trimester 2 sama dengan pasca salin. Nah, formulasi dosis pil kontrasepsi kondar ini khusus untuk kondar ya. Ibu-ibu tentunya sudah familiar ya dengan kondar atau postinor. Jadi yang bedanya itu adalah kandungan estrogennya. Jadi ada kelihatan di sini. Nah, ini sudah tidak perlu lagi karena pelayanan kontrasepsi selama pandemi. Karena slide saya ini memang pada saat pelatihan itu adalah saat situasi pandemi, sedangkan kita sudah masa pasca pandemi. Terima kasih, waktu dan tempat saya serahkan ke Ibu Moderator untuk memandu tanya jawab. Aduh, mantap sekali Bu Siti. Close dulu sama Bu Siti. Mantap sekali, waktunya udah pas jam 11.40, 1 jam. Saya rasa apa yang dipaparkan oleh beliau sangat jelas. Tapi barangkali walaupun demikian mungkin masih ada yang ingin diklarifikasi atau ingin ditanyakan untuk supaya lebih jelasnya. Kalau yang ada pertanyaan secara langsung saya persilakan. Kita punya waktu 30 menit. Stop. Kalau tidak, saya mau bacakan pertanyaan chat saja nih. Ada Bu Gong? Ada ya. Ada di chat room. Ada nomor 39 sama 20. Yang mana 39? Dari nomor 9. Ini ya. Nomor 9. Nomor 9 itu Niputu Desi Lestari. Yang tanyakan, selamat siang Bu, saya mau bertanya mengenai efektivitas KB suntik bagi yang baru memulai suntikan. Kenapa baru efektif bisa digunakan 7 hari sekali suntik? Kenapa tidak bisa langsung digunakan? Mungkin Bu Siti langsung aja nih satu-satu. Dia silakan. Mau buka chat yang mana, Mbok? Ini nih. Titik 3. Bentar. Kenapa tidak bisa langsung? Iya. Bentar. Ini nih mute dia masih. Mana Mbak? Dah ya. Terima kasih banyak pertanyaan dari nomor 9 ya, Niputu Desi Lestari Hartawati. Jadi efektivitas KB suntik bagi yang baru memulai suntikan. Kenapa baru efektif? Kita 6 penapisan tadi ya. Apakah kapan terakhir dia melakukan tantang segama atau dia kapan terakhir dia melakukan koitus? Itu yang menjadi pertimbangan dulu Bu. Kalau misalnya dia selesai mens langsung dia suntik KB, kan itu di lapangan lebih sering kita gunakan biarkan dulu dia bekerja Bu.
biarkan dulu dia hormonnya bekerja. Biar enggak, saya sering punya pengalaman pasien suntik KB paginya, malamnya dia menikah, bulan berikutnya dia hamil tuh. Jadi kenapa efektifnya 7 hari? Kalau dia pasien yang pertama kali menggunakan kontrasepsi, pastikan dulu dia tuh men terakhirnya kapan. Selama masa itu dia berhubungan badan enggak gitu, atau melakukan koitus atau tidak gitu. Kalau yakin pasiennya men terakhir sudah selesai men, akan suntik itu dia tidak melakukan hubungan seksual, jeda dulu, kasih 24 jam biar terserap dulu di tubuh kita, baru kita bisa menganjurkan pasien untuk melakukan hubungan seksual. Karena kita ingat teori, kalau kita lebih dari 7 hari, itu 7 hari baru efektif. Terkadang bisa saja pada saat kita suntik itu sudah terjadi ovulasi. Kalau ovulasi itu kan 3 hari sebelum dan 3 hari setelah, kemungkinan akan terjadi pertemuan sperma, sehingga nanti dikira kebobolan, padahal itu kelalaian dari kita sebagai provider atau yang nyuntik. Jadi kasih jeda lah istilahnya dulu Bu ya, jangan. Nah, istilah kasarnya tuh kita makan sekarang kan tidak langsung ke lambung, apalagi ini disuntik di sini, tentunya dia ke peredaran darah dulu, baru kemudian ke ovarium atau ke endometrium, untuk tidak mempersiapkan diri menerima pertemuan sperma dengan ovum gitu ya. Jadi secara teori yang disampaikan itu adalah kenapa baru efektif setelah 7